atau tidak mudah-mudah berbuat kemungkaran, tidak akan berbuat kefasikan. Karena seorang yang alim itu, alim itu jamaknya ulama. Sedang Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang betul-betul takut kepada Allah, maksudnya takut melanggar perintah Allah, takut menerjang larangan Allah, takut bermaksiat kepada Allah, itu yang benar-benar takut itu hanya hamba-hamba Allah yang ulama. Ulama itu tidak orang yang mesti pakai surban, pakai peci, pakai gamis, pakai baju takwa, bukan begitu. Itu hanya tampilan luar saja. Orang alim, ulama itu yang warasatul anbiya, itu orang yang tidak mudah bermaksiat kepada Allah. Dan dia tahu bahwa dia orang yang mengetahui dengan ilmu yang ada padanya, dia tidak akan mudah-mudah melanggar aturan Allah. Lah, itu ikuti orang itu. Bukan berarti kita mengikuti orang itu, tetapi mengikuti apa atau ilmu yang ada padanya. Kalau yang disampaikan kebenaran dan dia menjadi teladan dari kebenaran itu, bukan hanya pandai memberi contoh tentang kebenaran loh ya, tapi betul-betul menjadi teladan bagi kebenaran yang dia sampaikan, maka ikuti. Berarti kita mengikuti kebenaran yang tersampaikan. Banyak sekarang ini yang hanya pandai memberi contoh kebaikan dan kebenaran, tetapi tidak pandai mengerjakan kebaikan dan kebenaran yang ia sampaikan. Itu tipe pertama manusia, itu orang yang mengetahui dan dia mengetahui bahwa dia mengetahui, maka itu seorang yang alim, maka ikuti dia. Tipe manusia yang kedua, warajulun yadri wala yadri annahu yadri fadzalika naimun fa'aikiduhu. Orang yang sebetulnya punya ilmu, tetapi dia tidak tahu kalau pada dirinya itu ada ilmu. Orang yang mengetahui, tetapi dia tidak mengetahui kalau dirinya mengetahui, itu orang yang sedang tertidur, maka bangunkan. Orang punya paham Quran, paham sunnah, tetapi tidak mau berdakwah hanya gara-gara kurang percaya diri. Kalau mau menyampaikan ilmu, dalam hal ini Quran maupun sunnah, di hadapan orang banyak menjadi gemetar, menjadi grogi, sehingga ilmunya tidak tersampaikan dengan baik. Akhirnya tidak mau melatih diri. Wis pokoknya aku ngene wae. Lah piye nek ning ngarepe wong akeh semaput ya. Padahal dia ada ilmu di situ. Kemudian dia tidak mau melatih diri. Padahal ngomong di depan orang ini itu satu hal yang bisa dilatih. Lah kalau tidak melatih diri, maka ilmu yang ada pada dirinya tidak tersampaikan. Padahal perintahnya balighu anni walau ayat. Ilmu mesti baru satu ayat kita ketahui, itu kewajibannya untuk disampaikan. Lah orang yang seperti itu orang yang sedang tertidur, maka bangunkan. Bangunkan orang itu, biar bangkit dari tidurnya dan menyeru kepada
kebenaran dengan ilmunya. Tipe manusia yang ketiga, warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Manusia yang tidak mengetahui dan dia tahu bahwa dirinya tidak mengetahui. Fadzalika mustarsyidun fa'arsyiduhu. Orang seperti itu orang yang membutuhkan bimbingan, maka bimbinglah dia. Ini orang tidak tahu dan dia sadar bahwa dirinya tidak tahu. Sehingga hal-hal yang tidak diketahuinya, dia tidak berbicara tentang hal-hal yang dia tidak tahu. Karena dia sadar dan tahu bahwa dirinya tidak tahu akan hal itu, maka tidak berbicara tentang hal-hal yang tidak dia ketahui. Orang ngarang kan gitu. Dia tahu, nek konteks dalam Indonesia ini, dia tahu ngarang itu hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tapi orang tipe ketiga ini dia butuh bimbingan, maka bimbinglah ia. Karena orang ini tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, bukan sok tahu, maka bimbing. Tipe yang keempat, warajulun la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Kalau dirinya tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, maka orang ini biasanya sok tahu. Fadzalika jahilun farfuduh. Itu orang bodoh, maka abaikan. Sudah dikasih tahu ghibah itu dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tapi karena dia punya hobi ghibah, sehari tidak ghibah kepalanya cekot-cekot, dikasih tahu dia tidak mau berubah, tetap ngeyel, tetap ghibah, malah menjadi-jadi. Ben aku arep rasan-rasan ning ngarepe wong kuwi, malah sengaja di depan orang yang memberikan nasihat tentang larangan ghibah. Nah, orang yang dinasehati malah sengaja, ben aku arep ghibah ning ngarepe wong kuwi ben panas sisan atine kan. Lah orang ini orang jahil, dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, tapi dia pura-pura tahu dan menjadi sok tahu. Lah orang seperti itu abaikan, tekne rasa diurusi, biar nanti urusannya ditanggung sendiri di hadapan Allah. Ya, ada lagi.